Pisces, selamat datang di update kali ini. Saya perlu ingatkan sekali lagi, ambil hanya jika resonate. Karena kalau tidak resonate berarti bukan untuk dirimu. Coba cek video yang lain, mungkin lebih bisa dipakai untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi. Pisces. Oke, Pisces. Pisces saat ini masih dalam proses perubahan. Dan oleh sebab itu memang situasinya adalah situasi yang membuat Pisces lumayan ya bolak-balik lah. Artinya dalam kondisi tidak menentu. Sebenarnya yang diinginkan Pisces hanyalah satu kestabilan ya. Hanya itu. Tapi itu pun nggak bisa diperoleh bahkan dalam waktu ke depan. But I think it's okay Pisces. Karena apa? Karena sebenarnya orang yang paling mampu menghandle situasi yang tidak jelas seperti ini adalah Pisces. Karena Pisces itu digambarkan dengan ikan yang bisa sebenarnya bergerak kemana aja sebetulnya. Bahkan dalam secara fisik, secara mental. Karena ya memang yang paling kuat adalah Pisces somehow. Ya karena kalau saya lihat ini memang kita inginnya, saya juga Pisces matahari, inginnya kan semua jelas ya. Tapi kan emang gak bisa jelas mau diapain lagi. Setiap kali kita merasa sudah sampai pada satu titik di mana oke, ini akan terakhir. Tapi siapa kita untuk menentukan ini terakhir atau tidak? Kan bukan kita. Kita hanya bisa menjalani. That's just what we think gitu ya. Kita berharap bahwa ada kejelasan dalam hubungan, ada kejelasan dalam pemasukan, kejelasan dalam teman-teman kita siapa aja. Buktinya itu semuanya kita rasakan sekarang, dan saya termasuk yang merasakan juga. Semuanya berubah dan itu nggak bisa dihindari. Memang situasinya seperti itu, tapi tetap aja we'll be just fine. Karena kita sedang dalam satu periode di mana ketidakjelasan itu harus menjadi bagian dari diri kita. Apakah ini akan selamanya? Tentu saja tidak. Dan oleh sebab itu kita hanya perlu bertahan. Come on Pisces, ceritanya hampir sama lagi. Kalau kita seberapapun butuh dapat satu kayaknya siraman kenyamanan batin, itu kayaknya belum bisa, tapi kita akan mendapatkannya setelah kita paham ya, karena ada syaratnya sepertinya. Setelah kita paham siapa yang truly our friends, siapa yang benar-benar bisa memberikan sesuatu tanpa kita harus membayar dengan sesuatu yang menjadi bagian dari diri kita. Jadi Pisces itu memang tugasnya sekarang adalah menemukan cinta sejati. Karena semua cinta yang dimiliki Pisces yang dialirkan kepada lingkungannya itu tidak ada satupun yang sepenuhnya bisa kembali ke Pisces dalam kondisi utuh. Karena apa? Karena Pisces memang membiarkan lingkungan itu mengambil, menyedot semua energinya Pisces. Itu jadi pembelajarannya Pisces memang adalah untuk menemukan. Jadi tidak setiap kali ketemu orang jatuh hati kemudian tiba-tiba pegang dengan dua tangan gitu ya, kayak enggak. Jadi kalau orang itu ternyata tidak bisa memberikan yang terbaik buat Pisces, dia jatuh, dia pergi, dia apa, karena tangannya dua-duanya memegang, orang tersebut ya ikut jatuh juga. Dan itu all over again, lagi dan lagi dan lagi. Kenapa? Karena pembelajarannya adalah Pisces untuk ignore ya, untuk mengabaikan orang yang datang hanya untuk mengambil energinya Pisces. Pembelajarannya berat. Karena Pisces secara otomatis akan memberikan. This is hard, no? Iya, tapi semuanya itu kalau Pisces sudah bisa melewati fase ini, maka semua akan baik-baik saja. Oke, tadi saya masih bicara Lenormand. Saya sudah mengambil yang tarot yang berikut ini. Iya, jadi situasi di mana Pisces selalu kalah itu sebenarnya adalah membuat Pisces mengandalkan diri sendiri, karena secara otomatis nalurinya Pisces adalah mengandalkan orang lain. Itu yang ingin diubah oleh universe. Dan saat ini Pisces belum menyadari hal tersebut.
ketika Pisces sudah menyadari hal tersebut, maka semua akan baik-baik saja. Jadi kalau misalnya semua kisah cinta Pisces kandas ya, karena ceritanya keulang, orang berbeda, ceritanya sama, again and again and again and again, kayak nggak pernah belajar. Kenapa? Karena Pisces yakin apa yang dilakukan adalah yang terbaik. Bagaimana bisa dunia memperlakukan Pisces nggak baik sementara dia baik kepada dunia? Bisa, karena memang pembelajarannya Pisces itu adalah untuk belajar tentang kebaikan itu untuk diri sendiri dulu. Yang paling needy siapa sih? Piscesnya sendiri. Sorry. Nah, ini kalau itu bisa terjadi ketika Pisces sudah bisa melepaskan semua kebutuhan untuk menggantungkan diri kepada orang lain, maka semuanya berjalan dengan ini. Semuanya adalah tentang bagaimana kamu menjadi matang, menjadi diri sendiri. Ya, orang lain pikir mereka itu tidak bisa lagi mengambil manfaat dari dirimu, dan kalau dia nggak bisa mengambil manfaat dari dirimu, dia pasti pergi, dijamin. Tapi ya sudah, memang yang harus kau pikirkan adalah bagaimana menjadi cukup untuk diri sendiri. Bagaimana perasaanmu? Tentu saja hancur lebur. But it's just life, Pisces. Ini kan bacaan ini ada periodenya, ini nggak akan selama-lamanya. Tapi memang pelajarannya Pisces karena sudah berulang, terutama mungkin yang usianya sudah lumayan di sini ya, yang sudah paling nggak punya hubungan beberapa kali, itu memang harus menerima menjadi diri mandiri, fokus untuk kemakmurannya sendiri, dan walaupun rasanya nggak karu-karuan. But that's life. Pada saatnya nanti, ini tidak akan selama-lamanya. Yakinlah, ini adalah satu periode ujian ketika dirimu sudah nyaman dengan diri sendiri, cinta itu datang. Jadi, yang namanya hubungan antara dua orang buat Pisces nih, khusus saya hanya ngomong buat Pisces, itu adalah dua orang yang sudah matang dan berjanji untuk jalan bersama, bukan dua orang yang incomplete, yang tidak lengkap bersatu dan saling melengkapi. It never works. Buat Pisces it never works. Selalu berakhir Pisces yang memberi. Oke, itu pelajarannya. Jadi yakinkan dirimu matang sehingga kamu bertemu dengan orang yang matang juga, yang complete, yang tidak butuh orang lain untuk mengisi dia. Pisces tidak perlu mengisi dia, maka kemudian cinta yang tak bersyarat, yang murni, yang benar-benar datang dari lubuk hati yang paling dalam, itu baru dimungkinkan untuk tumbuh. Pisces, dalam banget ya. You don't want to hear that. Yeah, I do too. What? Ya, current situationnya adalah melihat jalan dengan cara yang berbeda. Persepsi is all about perception. Situasinya sama. Apakah kamu penuh pengharapan akan orang lain atau tidak? Karena situasi di luar itu sama saja. Hanya bagaimana Pisces bisa merasa happy dalam kondisi tidak harus menggantungkan diri kepada orang lain. Karena menggantungkan diri kepada orang lain itu kan sebenarnya adalah masalah persepsi. Ya, nggak ada realnya adalah Pisces minta duit ke dia, enggak kan? Pisces diberi duit sama dia juga enggak juga. Jadi kondisinya Pisces memang memenuhi kebutuhannya sendiri. Cuman pertanyaannya adalah Pisces tuh masih berangan-angan, but you're a dreamer, I know, ya. Berangan-angan itu mungkin ini yang harus dikendalikan, adalah berangan-angan, dan angan-angan itu justru merusak kebahagiaannya Pisces. Ya, ekspektasinya itu memang sudah ada perjalanan maju. Kita lihat ini jalan, ini juga jalan ya. Jadi memang harus berani mengambil satu path untuk menuju pada kebahagiaan, path yang sendiri, hidden influences itu dulu. Pokoknya pelajarannya happy sendiri. Advice-nya adalah komunikasinya ini kalau saya melihat lebih ke dalam diri Pisces sendiri, untuk tidak
selalu meyakinkan dirimu bahwa kamu hanya bisa bahagia kalau ada orang lain. Jadi kita seperti terus meyakinkan diri, you're just fine, you're doing okay, ya. Setiap kali reassurance untuk diri sendiri, maka kemudian kita rebirth menjadi orang yang lebih kuat. Dan kita lihat gambarnya semua adalah tentang jalan, ya. Ini adalah tentang perjalanan Pisces menjadi diri sendiri, menjadi kuat untuk diri sendiri. Dan saya sampaikan kembali lagi, bukan berarti Pisces akan sendiri selama-lamanya, tapi ujiannya adalah itu. If you want to be happy, kalau Pisces ingin hubungan yang langgeng, yang saling memberi dan tidak saling menyakiti, maka itu yang dibutuhkan. Pisces yang komplit, dan orang lain akan attracting orang lain yang komplit juga, bukan yang broken. Sorry Pisces, memang orang yang broken, apalagi yang wajahnya cute banget, it's so attractive. Nggak bisa. Ya, jadi mulai dari awal lagi, Pisces, you are who you are, come on. Ini Pisces, ini ada yang terbalik, tapi yang di Pisces semua berdiri tegak. Queen of Wands, the High Priestess, King of Wands. High Priestess adalah core-nya Pisces. Dua King and Queen of Wands adalah tentang tindakan. Jadi apa yang sudah kau pahami, sekarang kau lakukan. Kau paham bahwa memang menjadi diri sendiri yang mandiri, yang kuat, yang keren banget, dengan wajah tersenyum happy, itu adalah yang terbaik buatmu. Dan dengan demikian kamu akan attracting orang-orang yang juga sama matangnya dengan dirimu. Kembali lagi saya ingatkan, Pisces cenderung tertarik pada orang yang broken, yang incomplete. Karena Pisces punya kebutuhan untuk healing orang lain terlebih dahulu sebelum healing diri sendiri. Tapi itu kemudian menjerumuskan Pisces pada hubungan yang toksik. Karena kemudian orang yang incomplete, yang broken itu akan menyedot semua energi Pisces. Dan Pisces dengan happy-nya menyediakan semua energi sampai satu saat merasa energinya depleted, habis. Dan kemudian Pisces baru menangis, meraung-raung, kenapa saya diperlakukan seperti itu. Sebenarnya dari awal memang hubungan ini bukan hubungan yang bisa saling membuat dua pihak berkembang secara optimal. Oke, dari sebelah sana ini kita lihat memang mungkin memang mereka juga nggak berubah sih, apapun mereka tetap dengan pikirannya, tetap dengan tindakannya. Dan justice itu adalah berusaha untuk selalu menyeimbangkan dengan diri mereka. Dan Pisces yang saya merasa sih, kalau Pisces harus seimbang dengan mereka, artinya Pisces turun tingkat. Dan nggak ada orang bisa turun tingkat, karena ya nggak bisa. Kita akan menderita di tempat dimana, katakanlah kalau kita sudah punya kemampuan tingkat katakanlah master degree, kemudian kita disuruh kerja dengan tingkat yang sebenarnya itu adalah tingkat pemula, kita pasti sakit hati. Apalagi bos kita berarti kan counterpart kita itu levelnya, entah mungkin dia punya gelar master atau apapun, tapi tindakannya kayak anak-anak, nggak enak, nggak akan bisa, nggak akan lama kita berada di tempat itu, nggak akan langgeng. Walaupun ada satu tekad bahwa akan membuatnya berhasil, nggak bisa tetap. Apalagi kemudian menerima satu kenyataan, ya, Pisces gajinya lebih rendah, dia jauh lebih tinggi, Pisces yang lebih banyak mengerjakan tugas, nggak bisa. Itu hanya dalam kondisi sehari-hari. Turn a deaf ear to fierce voice. Ini adalah satu yang saya tidak bisa mengerti, saya akan mencari yang lain. The law of attraction guarantees you will get more of what you are. Iya, kembali lagi. Buat dirimu menjadi pribadi yang lengkap, complete, keren, mandiri.
Ini dengan yang kita sebut dengan law of attraction itu menjamin kamu juga akan mendapatkan orang yang komplit, yang keren seperti kamu. Dua orang yang sudah komplit berjanji untuk hidup bersama itu jauh lebih baik daripada mempertemukan dua orang yang incomplete kemudian saling menyedot energi. Bukannya itu tidak mungkin, tapi untuk kasusnya Pisces, that's just the way it is. Mau tidak mau harus begitu. Oke, Pisces, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.